Pada suatu masa, di pinggiran hutan yang rindang, hiduplah koloni lebah yang rajin dan semangat, serta kawanan lalat yang ceria, meski terkesan tidak teratur. Mereka tinggal di bawah naungan bunga-bunga yang sama, namun memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan dan kerja. Lebah-lebah itu sibuk berkeliaran dari bunga ke bunga, mengumpulkan nektar untuk membuat madu yang lezat dan bergizi. Mereka bekerja keras, koordinasi yang baik, dan penuh dedikasi. Setiap lebah tahu tugasnya dan menjalankannya dengan sempurna, menghasilkan madu yang menjadi kebanggaan koloni. Sementara itu, lalat-lalat hanya terbang ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Mereka sering hinggap di tempat yang kotor dan menyukai hal-hal manis yang mudah didapat, tak mementingkan kualitas. Lalat-lalat cenderung mencari kepuasan cepat dan tidak pernah memikirkan untuk membuat sesuatu yang bernilai atau bertahan lama seperti lebah. Suatu hari, sang raja lebah menasihati lalat-lalat yang sedang beristirahat di atas daun yang layu. "Sahabat-sahabatku, kenapa kalian tidak mencoba bekerja bersama dan menciptakan sesuatu yang berguna dan berharga? Bukankah lebih baik daripada menghabiskan hari tanpa tujuan yang jelas?" Para lalat tertawa. "Wahai Raja Lebah, kami menikmati kebebasan kami. Kami tidak ingin terikat dengan pekerjaan yang sulit dan melelahkan seperti kalian. Kami bahagia dengan apa yang kami miliki." Meskipun demikian, ada satu lalat muda yang merenungkan kata-kata Raja Lebah dan mulai merasa ingin menciptakan sesuatu yang berguna. Dia bercita-cita untuk membuat perubahan dan memiliki impian yang sama seperti lebah-lebah. Lalat muda itu mulai mengamati kerja lebah-lebah dari kejauhan. Dia mempelajari cara mereka mengumpulkan nektar dan membuat madu. Ia pun mulai menyadari bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, ia juga dapat menciptakan sesuatu yang berharga. Ia berbicara dengan Raja Lebah. "Saya ingin belajar dari kalian. Saya ingin menjadi seperti lebah yang menghasilkan sesuatu yang berharga." Raja Lebah tersenyum. "Kamu diterima, temanku. Tapi ingat, jalan yang akan kamu tempuh tidak mudah dan akan membutuhkan komitmen." Lalat muda itu bekerja keras. Dia belajar banyak hal dan sedikit demi sedikit dia menjadi andal dalam mengumpulkan nektar. Kemudian dengan bantuan lebah, ia mulai mengolah nektar menjadi sesuatu yang berharga. Meskipun awalnya ia membuat kesalahan dan mengalami kegagalan, tapi dia tidak menyerah. Akhirnya, hari itu tiba. Lalat muda itu berhasil menciptakan madu versinya sendiri. Walaupun tidak sebaik madu lebah, tetapi itu adalah hasil karya dia sendiri yang dia banggakan. Dan ini menginspirasi lalat-lalat lain untuk berpikir tentang hidup mereka. Mulai hari itu, sebagian lalat mulai memandang pekerjaan dan tujuan dengan pandangan yang baru. Mereka belajar bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan belajar dari mereka yang berpengalaman, mereka pun dapat membuat perubahan yang berarti dan membawa manfaat bagi banyak orang. Koloni lebah dan kawanan lalat, meskipun berbeda, hidup berdampingan dengan rasa saling menghargai dan mengambil pelajaran penting dari satu sama lain. Hidup menjadi lebih seimbang dan harmonis di pinggiran hutan yang rindang itu. Pada suatu hari,
Di tengah padang rumput yang luas, tinggallah seekor semut pekerja keras bernama Sari dan seekor jangkrik pemalas bernama Jojo. Sari selalu sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Sementara Jojo lebih suka bermain dan bernyanyi di bawah terik matahari. Sari, semut yang rajin itu, selalu bangun pagi untuk bekerja. Dia berkeliling padang rumput mengumpulkan biji-biji dan remah-remah untuk disimpan. Sari tahu bahwa musim panas tidak akan berlangsung selamanya dan musim dingin akan segera datang. Di sisi lain, Jojo, jangkrik yang gemar bersenang-senang, memandang pekerjaan Sari sebagai sesuatu yang sia-sia. Jojo selalu berkata, "Hei Sari, mengapa kamu bekerja sekeras itu? Musim panas masih panjang. Ayo bersantai dan bernyanyi bersama." Namun, Sari tetap pada pendiriannya dan tidak mau bergaul dengan Jojo yang pemalas. "Musim dingin akan tiba dan aku harus siap," jawab Sari setiap kali diajak oleh Jojo. Hari berganti hari, Sari terus bekerja keras, sementara Jojo terus bermain dan bernyanyi. Tidak lama kemudian, musim dingin pun tiba. Salju mulai turun, menutupi padang rumput dengan selimut putih yang dingin. Sari sudah siap. Dia memiliki cukup makanan untuk bertahan selama musim dingin dan bersembunyi dengan nyaman dalam sarang yang hangat yang telah dibangunnya dengan susah payah. Jojo di sisi lain tidak siap. Dia kedinginan dan lapar. Nyanyiannya sudah tidak lagi terdengar karena dia terlalu lemah untuk bersenang-senang. Dalam keputusasaannya, Jojo pergi ke sarang Sari untuk meminta bantuan. "Tolong Sari, aku kelaparan dan tidak memiliki tempat untuk berlindung dari dingin," ratap si Jojo. Sari yang memiliki hati yang baik tidak tega melihat Jojo dalam keadaan demikian. Dia mengingatkan Jojo, "Aku telah memperingatimu untuk bersiap-siap, tetapi kamu memilih untuk bermain daripada bekerja." Namun, Sari tidak bisa melihat teman padang rumputnya menderita. Dia membagikan sedikit makanan yang dia miliki dan mengizinkan Jojo untuk tinggal bersamanya sampai musim dingin usai. Melalui pengalaman ini, Jojo belajar pentingnya persiapan dan kerja keras. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa begitu musim dingin berlalu, dia akan bekerja sekeras Sari untuk memastikan dia tidak akan terjebak dalam situasi serupa di masa depan. Dan begitulah semut dan jangkrik belajar untuk hidup berdampingan, menghargai kekuatan dari kerja keras, serta kenikmatan dari istirahat dan permainan di waktu yang tepat. Mereka menjadi contoh bagi semua makhluk di padang rumput bahwa keseimbangan dalam kehidupan adalah kunci kebahagiaan.